Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat sarta taufik saking Gusti Allah, sehingga kranten sedaya nikmat kula wau saged kita ginakaken kangge memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin inggih menika datang utawi hadir wonten ing masjid kebanggaan kita menika perlu melaksanakan kegiatan salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun doa selawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat wonten ing siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika jujur. Mila kandhang kalian judul khutbah kula wau, Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten ing Al-Qur'an inggih menika surat Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang jujur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut isinya adalah memberi gambaran kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada dua sifat. Yang pertama yaitu sifat jujur,
Dan yang kedua adalah sifat bohong. Jadi masing-masing pribadi dari kita semua ini dihinggapi dua sifat tersebut. Ada yang jujur, ada yang bohong. Kadang-kadang kita jujur, kadang-kadang kita juga bohong. Saudara-saudara, jika kita mau jujur kepada orang lain, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kejujuran kita. Dan sebaliknya, jika kita mau berbohong kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan mengetahui kebohongan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang beriman yang mau jujur kepada orang lain, maka kejujurannya itu akan membawa kebahagiaan hidupnya. Sebaliknya saudara-saudara, orang beriman yang berbohong kepada orang lain, maka kebohongannya itu akan membawa penderitaan hidupnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita lewat sabdanya, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannati." Hendaknya kamu selalu berbuat jujur kepada orang lain. Berbuatlah jujur kamu kepada orang lain, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan makna bahwa orang yang berbuat jujur itu akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang berbohong itu akan masuk neraka. Nah, dalam urusan dunia, ternyata orang yang jujur bisa berhasil mendapatkan jabatan direktur, sedangkan orang yang berbohong ternyata gagal mendapatkan jabatan direktur. Berikut ini akan kami paparkan sebuah kisah keberuntungan seseorang karena kejujurannya. Ada seorang direktur mau mengundurkan diri dari perusahaan. Dia ingin menyerahkan jabatannya sebagai seorang direktur kepada orang lain yang bisa memenuhi persyaratan-persyaratannya. Maka direktur tersebut mengundang, mengumpulkan, memanggil semua staf, semua karyawannya, dipanggil, diundang, dikumpulkan untuk diberi tawaran direktur, untuk diberi tawaran jabatan direktur. Maka direktur tersebut berkata kepada anak buah, kepada staf, kepada karyawan, saudara-saudara, siapa di antara kalian yang mau menggantikan jabatan saya sebagai seorang direktur? Jawab si A, saya Pak, mau. Jawab si B, saya Pak, bersedia. Jawab si C, saya Pak, siap. Dan begitu seterusnya. Kata direktur, oke, kalau begitu silakan kamu gantikan saya sebagai direktur asal kamu bisa memenuhi syarat-syaratnya. Loh, apa Pak syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ialah silakan kalian membawa pot bunga ke sini. Pot bunga, iya pot bunga, bawa ke sini, ke kantor saya. Terus
Lah kalau nanti saudara sudah membawa pot bunga ke sini, terus mau diapakan? Ya tentu masing-masing dari kalian akan saya beri sebutir bibit bunga. Tanamlah bibit bunga ini di dalam pot kalian. Rawatlah baik-baik, kasih pupuk, dan jangan lupa siram dengan air yang teratur supaya bisa tumbuh tanaman saudara dengan subur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah 3 bulan perawatan, bawalah kepadaku kembali tanaman kalian. Maka tanaman siapa nanti yang paling bagus di antara kalian, dialah yang akan berhak menggantikan posisi jabatan saya sebagai seorang direktur di perusahaan ini. Saudara-saudara, setelah mengetahui persyaratan tersebut, maka semua karyawan berlomba-lomba menanam bibit bunga yang diberikan kepada sang direktur. Ditanam dengan penuh semangat dan harapan agar bisa mendapatkan jabatan direktur. Salah seorang karyawan yang bernama Ahmad langsung pulang untuk menanam bibit bunga dan merawatnya dengan penuh disiplin. Setiap hari tanaman bunga tersebut ia siram dengan air dan diberinya pupuk supaya bisa tumbuh dengan subur tanamannya. Setelah 3 bulan di kantor, setelah 3 bulan di kantor perusahaan, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari bibit pemberian sang direktur. Tanaman si A tumbuh dengan subur, tanaman si B begitu, tanaman si C demikian. Semuanya saling berbincang, membicarakan tentang keberhasilan dan kehebatan menanam benih bibit bunga di dalam pot masing-masing yang sudah dirawat selama 3 bulan. Ternyata subur begitu bagus dan sudah dibawa ke kantor semua sebagai persyaratan menjadi seorang direktur. Maka tentu setelah diadakan penjurian oleh sang direktur, siapa di antara si A, si B, si C yang paling bagus cara menanamnya, cara merawatnya bunga tersebut di dalam pot, maka dia yang akan dijadikan pengganti, yang akan mendapatkan jabatan direktur. Saudara-saudara, ternyata hanya tanaman milik Ahmad, semuanya itu tumbuh dengan subur, tapi tanaman Ahmad sendiri yang tidak bisa tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal mendapatkan jabatan direktur karena persyaratan tanaman bunganya tidak bisa tumbuh sama sekali. Setelah 3 bulan berjalan, seluruh karyawan memperlihatkan hasil tanamannya. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot bunga yang kosong karena ia dapat bibit yang busuk, bibitnya busuk. Karenanya tidak bisa tumbuh. Bibitnya urengen, busuk, ya gak bisa tumbuh. Sedangkan yang lain kemungkinan bibitnya itu bagus-bagus, makanya tumbuhnya dengan bagus pula. Sedangkan bibit yang dipunyai Ahmad, bibit yang jelek, nggak bisa tumbuh sama sekali. Nah, walaupun begitu, istrinya tetap didorong untuk tetap semangat membawa pot bunga yang kosong tersebut. Walaupun pot bunga ini kosong, bawa sajalah Bapak, bawa saja apa adanya, sekedar hanya untuk memenuhi janji Pak Direktur 3 bulan yang lalu. Bawa saja Pak, bawa saja Pak Ahmad. Meskipun abang gagal untuk bisa menumbuhkan bibit tanaman bunga tersebut, paling tidak Pak Ahmad, paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin
merawatnya sesuai dengan permintaan Pak Direktur. Demikian kata istrinya. Baiklah, jawab Pak Ahmad. Meskipun dengan hati ciut, meskipun dengan hati pesimis, meskipun dengan hati kecil, karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Ketika direktur masuk ruang kantor, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang tumbuh dengan baik, kecuali tanaman milik Ahmad yang tidak bisa tumbuh sama sekali. Oleh karena itu, Pak Direktur memanggil, menyuruh Pak Ahmad maju ke depan untuk mempresentasikan, menceritakan proses penanamannya, mengapa kok sampai tidak bisa tumbuh. Maju Pak Ahmad, terangkan kepada para hadirin. Bagaimana proses Anda, bagaimana proses Bapak menanam bunga, kok tidak bisa tumbuh. Sedangkan yang lain, semuanya tumbuh dengan bagus. Maka Pak Ahmad maju ke depan, kemudian menceritakan proses penanaman bibit bunga pemberian dari sang direktur. Langkah pertama, saya lubangi pot bunga yang berisi tanah, itu saya lubangi Pak. Setelah saya lubangi, lalu bibit bunga pemberian Bapak saya tanam di situ. Setelah itu saya sirami Pak dengan air, setiap hari saya sirami. Lalu pesan Bapak suruh beri pupuk, juga saya beri pupuk Pak. Jadi selama 3 bulan itu saya sudah merawatnya dengan penuh disiplin, dengan teratur. Sudah saya siram, sudah saya pupuk, karena pesan Bapak seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Terucap wae gak Pak, ngrasakno terik, ngrasakno tumbuh dengan baik seperti milik teman-teman. Kenapa kok begini? Saya nggak tahu. Mungkin ini sudah nasib saya, tidak bisa menjadi direktur. Barangkali seperti itu. Saudara-saudara, ketika Pak Ahmad selesai cerita seperti itu, direktur berkata dengan antusias, "Hei para karyawan semua, beri tepuk tangan untuk Pak Ahmad, direktur kita yang baru." Sekarang kita punya direktur baru, namanya Ahmad. Tepuk tangan semua. Sang direktur kemudian menceritakan, semua bibit yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas sehingga tidak mungkin bisa tumbuh. Jika tanaman kalian bisa tumbuh, berarti kalian tidak jujur. Berarti kalian bohong kepadaku dengan cara menggantikan bibit selain dariku, kecuali Pak Ahmad. Semuanya bohong, semuanya tidak jujur. Bibitnya sudah diganti dengan yang lain, kecuali Pak Ahmad yang jujur. Senantiasa bibit dari saya semata-mata yang ditanam. Ya tentu tidak bisa tumbuh. Bagaimana bisa tumbuh? Wong digodok, wong saya rebus, jelas mati. Ternyata hanya dia yang paling jujur. Ternyata hanya Pak Ahmad yang paling jujur di antara kalian semua. Maka dengan kejujuran Pak Ahmad, akan aku percaya menjadi seorang direktur yang baru sebagai pengganti saya. Saudara-saudara, begitulah kisah tentang kejujuran Pak Ahmad. Semoga kita bisa mencontohnya. Karena kejujuran bisa menuai kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat. Sekian khutbah saya. Semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.